Baik, kembali lagi bersama saya Nofratul Muhlisoh. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali, yaitu seorang pengusaha yang bisa menginspirasi kita semua untuk bagaimana sih cara kita itu berbisnis itu. Ini sangat dermawan sekali karena dia itu telah menyisihkan sebagian pendapatan perusahaannya untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar. Beliau adalah Solah Atiyah. Beliau adalah seorang pengusaha dari kota kecil yang bernama Tafah. Nah, dalam melibatkan Allah dalam setiap usahanya, bapak ini itu memberikan banyak bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, Tafah itu sebenarnya bukan sebuah kota yang sangat maju, yang sangat modern, bahkan pun itu tuh wilayah yang mungkin di pedesaan atau tertinggal gitu ya. Dan sebagian besar penduduk di sana itu kebanyakan orang yang kurang mampu juga, dan mereka juga banyak yang buta huruf, tidak bisa membaca, banyak pengangguran. Nah, biasanya itu di kota itu setiap penduduknya itu kadang mengirimkan anak-anaknya atau mereka itu kayak bekerja untuk buruh-buruh tani di kota-kota tetangga. Nah, pada tahun 1982 di kota ini berubah. Sebagaimana dikutip oleh Syekh Mustafa Dasuki Kasbah, yaitu seorang pakar wakaf dari Al-Azhar University, bahwasanya di sana itu ada 9 orang pemuda yang melakukan gerakan baru. Nah, salah satunya adalah tadi Bapak Solah Atiyah. Beliau itu pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi Mesir dan mengambil jurusan pertanian. Pak Soleh ini juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, saking kurang mampunya ya, jadi dulu itu beliau pada waktu kuliah itu hanya memiliki satu celana panjang ya untuk kegiatan perkuliahan beliau. Walaupun beliau itu hidup dengan ekonomi yang sangat terbatas, tapi beliau itu tetap terkenal dengan kedermawanannya. Nah, beliau itu juga selalu menyisihkan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Singkat cerita, setelah Pak Solah tadi dan 8 rekannya lulus kuliah, nah beliau itu bersepakat untuk mendirikan usaha peternakan unggas. Rencananya mereka itu akan memelihara 5.000 ekor ayam. Nah, dari sinilah kisah yang sangat menginspirasi itu dimulai. Di saat mereka semua sudah siap mendirikan usaha tersebut. Nah, tapi mereka itu mempunyai satu masalah, yaitu masalah modal. Nah, pada saat itu mereka juga tidak mempunyai cukup dana untuk memulai usaha tersebut. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mengumpulkan seluruh harta benda dan perhiasan-perhiasan istrinya dijual untuk modal usaha tersebut dan meminjam ke saudara-saudaranya. Sampai pada akhirnya modal-modal mereka itu terkumpulkan. Nah, setelah modal mereka terkumpul, mereka mulai berpikir lagi gimana kalau ada mitra tambahan di dalam 9 orang tersebut. Ya, maksudnya digenapkan menjadi 10 orang. Setelah itu mereka mulai sepakat dan mereka mencari mitra yang ke-10 itu. Akhirnya pada mereka berkumpul lagi, dan ada satu orang yang menanya, apakah kalian sudah menemukan mitra yang ke-10 itu? Dan ada beberapa orang yang menjawab belum, karena agak kesulitan dari menyesuaikan visi misi tersebut. Lalu pada titik ini Pak Solah tadi itu berkata kepada seluruh rekan-rekannya bahwa beliau itu sudah menemukan satu mitra yang dicari-cari dari ke-10 itu, yaitu, dan Pak Solah menjawab Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi mitra ke-10 bagi mereka. Dan Allah juga akan mendapatkan 10% dari hasil usaha mereka tadi, dengan perjanjian bahwasanya Allah dapat melindungi peternakan mereka dari hama dan wabah-wabah yang ada. Lalu ke-8 mitra Pak Solah itu langsung setuju mendengar penjelasan Pak Solah, dan di sini benar-benar Allah itu dijadikan mitra ke-10-nya, dan tertulis di surat rinci lengkap dari mitra pertama hingga mitra ke-10 tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga menetapkan melibatkan Allah di dalam usaha mereka. Mereka mencatatkan ke notaris langsung. Berarti secara formal telah terkumpulnya 10 mitra di usaha mereka itu, mereka mulai mengeksekusi bergotong royong untuk membangun peternakan ayam tersebut. Setelah setahun berlalu tanpa disangka-sangka, hasil panen dari peternakan tersebut itu jauh melebihi ekspektasi mereka, dan mereka langsung mengalokasikan 10% bagiannya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupa menyedekahkan ke masyarakat yang ada di sekitar desa tersebut. Dan di saat itu pula mereka semua itu bersepakat untuk menambahkan bagian Allah itu menjadi 20%. Jadi yang mulainya 10% kini naik menjadi 20%. Lagi keuntungan yang didapat itu jauh melebihi ekspektasi mereka, sehingga mereka itu mendirikan Baitul Mal untuk pencatatan penghasilan dan pengeluaran di desa tersebut. Jadi tujuannya itu adalah untuk pengawasan dan pencatatan dana yang digunakan untuk pengeluaran masyarakat. Dan di tahun-tahun berikutnya, usaha Bapak Solah itu dan rekan-rekannya itu terus mengalami peningkatan dan seringkali mendapatkan laba yang 100%, sering banget. Jadi dari hasil yang tadi, keuntungan yang tadi, mereka dapat mendirikan 10 peternakan lagi dan pabrik pakan ternak. Juga mereka mulai perdagangan tanaman pertanian. Orang-orang pengangguran di Tafana itu mulai dilatih untuk mengelola perkebunan dan peternakan tersebut. Angka pengangguran di desa tersebut itu mulai menurun, dan dari peternakan tersebut mulai meningkatnya ekonomi di desa tersebut. Mereka dapat mengekspor hasil pertanian dan peternakan di desa tersebut ke negara-negara luar. Nah, nanti pada waktu saat panen raya itu seluruh penduduk di Tafana itu akan dibagikan satu paket hasil panen tersebut secara merata, dan
gratis. Dan bukan itu juga, jadi setiap bulan Ramadan di kota tersebut itu pada hari pertamanya itu diadakan buka bersama, yang dimana nanti orang-orang pada masak bersama, dan di sana banyak makanan-makanan yang sangat banyak untuk warga-warga desa tersebut. Sampai pada tahun 1988 dana yang dikeluarkan untuk proyek amal itu sudah mencukupi, sehingga beliau mendirikan satu proyek, yaitu pemotongan unggas dengan mesin pertama di kota tersebut. Dan dari proyek itu juga menyediakan banyak sekali lowongan pekerjaan untuk masyarakat pengangguran yang ada di desa tersebut. Dan pada saat ini keadaan ekonomi di desa tersebut itu mulai membaik, dan banyak sekali warga-warga di sana yang merasa terbantu dalam hal ekonomi, dan sehingga angka kemiskinan itu semakin rendah. Setelah membuka cukup banyak sekali lapangan pekerjaan tadi, Solah Atia itu mulai berfokus pada pendidikan di desa tersebut. Beliau mendirikan dari taman kanak-kanak hingga universitas. Jadi yang pertama beliau mendirikan taman kanak-kanak putra lalu putri, terus SD putra putri, putra dulu baru putri, lalu SMP juga putra dulu baru putri, lalu sampai pada beliau mendirikan universitas. Akhirnya beliau dan rekan-rekannya itu mengajukan izin untuk membangun universitas di desa tersebut, pemerintah setempat, tetapi pemerintah itu menolaknya karena ditakutkan tidak ada fasilitas yang memadai. Lalu setelah itu tidak beberapa lama lagi beliau kembali lagi ke pemerintah itu untuk mengajukan lagi lengkap dengan fasilitas, yaitu kereta, rel, dan keretanya itu untuk alat transportasi. Alhamdulillahnya pada saat itu juga pengajuan mereka itu disetujui oleh Departemen Urusan Pendidikan Negara. Dan akhirnya pada tahun 1991 mereka berhasil mendirikan cabang universitas di Tafanna, yaitu Al-Azhar Kairo yang bercabang di Tafanna, dengan biaya sekitar $600.000 atau sekitar 8 miliaran. Akhirnya dalam sejarah Mesir berdirilah universitas di Tafanna, Al-Ashraf Mesir itu. Lalu mahasiswa baru pun terus berdatangan, dan Universitas Al-Azhar Tafanna itu mulai berkembang, hingga akhirnya bangun lagi di kampus itu dibangun lagi beberapa fakultas. Selain membangun fakultas itu tersebut, Bapak Solah dan rekan-rekannya itu juga membangun fasilitas pendukung bagi para mahasiswa seperti lab, lapangan, asrama putri, putra, masjid, dan perpustakaan. Tiket kereta api di sana pun itu digratiskan supaya mempermudah transportasi untuk menuju ke universitas tersebut, dan transportasi gratis untuk semua siswa yang ada di Tafanna. Lalu seakan belum cukup lagi kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak Solah dan rekan-rekannya itu, mereka kemudian membangun lagi Baitul Mal kedua untuk memastikan bahwasanya semua fakir miskin dan janda itu mendapat keuntungan dari usaha yang sudah mereka lakukan. Dan dalam bangunan ini, kemiskinan di Tafanna itu dapat ditekan ke angka yang paling minimum. Dan pun ada pemberitaan yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak mampu di Tafanna. Sebenarnya kebutuhan mereka sehari-hari itu terpenuhi. Yang awalnya adalah kota kecil yang tidak bisa mencukupi kebutuhan harinya, maksudnya desa terpencil, sekarang mulai bisa sejahtera. Dan karena kesejahteraan itulah komite di sana itu membangun yang mulanya gapura pintu masuknya itu sebuah tempat sampah menjadi sebuah kota, sebuah taman yang sangat indah. Pada saat itu juga sebuah waduk itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang penduduk di Tafanna tersebut. Bapak Solah itu juga membangun tempat pengembangan untuk masyarakat, ada call center, pusat pemuda dan olahraga, dan juga mereka mendirikan kantor pos. Hingga pada akhirnya di kehidupan di Tafanna itu mengalami kehidupan yang stabil dan angka kemiskinannya itu tadi dapat ditekan. Maka Bapak Solah dan rekan-rekannya itu sepakat bahwa keuntungan perusahaan itu 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi Bapak Solah dan rekan-rekannya itu hanya menerima gaji, ya gaji-gaji biasa sebagai pegawai. Dan pada saat itu juga beliau langsung minta kepada Allah agar beliau itu hanya butuh dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah terbukti ya pada apa yang beliau lakukan itu kan masya Allah sekali. Itulah kisah dari Solah Atiyah, yaitu seorang pengusaha Mesir yang berbisnis dengan Allah, seorang miliarder yang sangat-sangat dermawan sekali. Kalau kata beberapa ulama, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang tidak akan pernah rugi. Seperti yang sudah diabadikan dalam surat Al-Fatir ayat 29-30, yang berarti sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Banyak orang yang bilang bahwa Bapak Solah Atiyah itu paham betul bahwasanya bisnis dengan Allah itu tidak ada ruginya. Beliau juga paham betul bahwasanya berbisnis dengan Allah itu juga harus dilakukan dengan serius. Maka dari itulah beliau tadi minta tadkatnya ke notaris. Nah, intinya dari usaha Pak Solah itu banyak orang yang terbantu mengangkat derajat kampung halamannya. Jadi wajar ketika 11 Januari tahun 2016 itu ketika beliau wafat, hampir 1,5 juta orang itu berbondong-bondong untuk mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya. Jadi pesannya di sana adalah kita itu apabila berbisnis dengan Allah, melibatkan Allah itu tidak akan rugi, dan teruslah libatkan Allah dalam segala langkah yang kita ambil. Jadi janji Allah dalam surat Al-Imran ayat 92 yang mengatakan, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah akan mengetahui. Di dalam hartamu itu juga ada hak orang lain juga, kasihlah, karena jangan takut miskin untuk bersedekah. Mungkin itu kisah inspirasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.